Kondisi universitas pagi itu seperti biasa. Mereka yang memiliki jadwal kuliah segera memasuki ruangan dan duduk bersenda gurau dengan teman menanti dosen yang belum juga datang. Namun tidak untuk Lexa. Dia hanya diam di kursinya dan membuka buku tebal lembar demi lembar yang dia pinjam di perpustakaan tadi sebelum masuk ke dalam kelas. Suara ketukan sepatu membuat Lexa mendongak. Begitupun mahasiswa lain yang berkesiap kembali ke tempat duduknya dan menyapu keriuhan suasana kelas sebelum dosen datang. Dosen wanita dengan blazer abu-abu dan rok span selutut berjalan dengan anggun memasuki ruangan dan berhenti di sisi meja mengajar, memutar badannya menghadap ke mahasiswa-mahasiswanya. Selamat pagi, seperti perkataan saya kemarin, hari ini pengumpulan tugas, jadi silahkan yang ingin nilai ujian semesternya tinggi, kumpulkan tugas paper kalian di meja ini, ucap dosen wanita itu dengan tegas, dengan menepuk meja mengajar sebagai tanda tempat mereka mengumpulkan tugas. Sementara dia memilih duduk di kursi yang tersedia, membiarkan satu persatu mahasiswanya maju untuk meletakkan tugas mereka. Tugas, Lexa terpekik dalam dirinya. Dia kemarin tidak berangkat, dia juga tidak memiliki teman yang akan memberitahunya jika ada tugas saat dia tidak hadir. Aurora, tidak mungkin dia memberitahu tentang tugas atau apapun. Entah mengapa Lexa sama sekali tidak merasa adanya perubahan sikap dari adik iparnya itu pada Lexa, merasa tidak pernah berbuat gara-gara dengan Aurora, dan sekarang Lexa sedang berpikir alasan ketidakhadirannya kemarin hingga tidak bisa mengumpulkan tugas. Ingat, tugas ini adalah nilai tambahan untuk nilai ujian semester bulan depan, jadi kalian pasti tahu konsekuensinya jika tidak mengumpulkan tugas kali ini, ucap dosen wanita penuh peringatan membuat Lexa berkeringat dan memilih untuk menggigit bibir bawahnya menghalau kegugupannya. Lexa, kemarin kamu tidak berangkat. Apa temanmu memberi kabar mengenai tugas ini? Karena saya tidak akan memberikan keringanan apapun. Perkataan dosen itu yang menuju pada Lexa membuat wanita itu gelagapan. Lexa menghentikan gugupnya saat Lucio meletakkan 3 lembar kertas di pangkuannya melalui bawah meja. Mata Lexa sempat membelalak saat melihat nama dan nomor induk mahasiswa tertulis di pojok atas kertas itu. Itu adalah data dirinya. Dia juga meneliti isi kertas yang penuh dengan coretan tangan dengan rapi, tanpa berpikir panjang dan tanpa menoleh ke arah Lucio. Lexa melengkungkan senyumnya pada dosen yang masih memberi tatapan menyelidik padanya. Iya Bu, semalam ada yang memberitahu saya mengenai tugas dan sudah saya kerjakan, ucap Lexa. Dia pun bersemangat maju ke depan mengumpulkan kertas tugas dari Lucio. Dia kembali ke kursinya dengan melirik sekilas ke arah Lucio yang nampak tersenyum melihatnya. Kalau begitu pertemuan hari ini hanya pengumpulan tugas. Sekian, terima kasih. Dosen wanita itu meraih tumpukan kertas lalu membawanya dan berlalu dari kelas. Sungguh singkat pertemuan jam kuliah hari ini. Sebagian mahasiswa berteriak hore dan sebagian lain mengeluh karena tidak mendapatkan ilmu apa-apa pagi ini. Lexa menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat kepergian dosen yang terlalu cepat dari jadwal sebenarnya. Pasalnya dia tidak dapat memberi kabar pada Edith jika kuliah selesai dengan cepat. Hei, kenapa nggak suka kuliahnya pulang cepat? Tanya Lucio yang sedang membenahi buku ke dalam tas ranselnya. Seperti itulah, jawab Lexa singkat. Terima kasih atas bantuannya, ucap Lexa yang akhirnya mau menoleh menatap pria yang sering mengganggu ketentramannya di dalam atau di luar kelas itu. Hanya itu, Lucio memiringkan wajahnya, menopang tulang pipinya dengan satu tangan dan menghadap ke Lexa dengan alis terangkat. Kamu menjual tugas itu, jadi berapa harganya? Tanya Lexa dengan polos tanpa mengerti maksud dari kebaikan barusan. Lucio nampak tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi putih dan rapi begitu tampan. Wanita manapun akan terpesona jika diberi senyuman seperti itu oleh seorang Lucio.
tapi Lexa tidak masuk dalam deretan wanita itu. Mata dan hatinya sudah terkunci oleh Eldrick Gwynandra yang jauh lebih tampan dan indah dari segala sisi. Di sisi lain, Aurora dapat melihat tingkah Lucio dari belakang tanpa penghalang apapun, karena ruangan semakin lama hanya terisi 3 orang saja, yaitu Lexa, Lucio, dan Aurora. Wanita itu menatap Lexa dengan kebencian. "Aku tidak menjualnya dengan uang," jawab Lucio yang masih memandang Lexa intens. "Lalu, aku harus bagaimana?" tanya Lexa mengernyitkan dahinya. "Tidak mengerti. Pinjam HP-mu," ucap Lucio membuyarkan tangannya untuk menopang pipi beralih menengadahkan tangannya itu ke arah Lexa. "Untuk apa?" Lucio tidak menjawab. Dia segera menyambar ponsel milik Lexa yang tergeletak di meja. "Sebentar," ucap Lucio sembari mengetikkan sesuatu di layar ponsel yang sedang dia pegang. Dia juga menekan tombol dial yang ternyata mengarah ke ponselnya sendiri. Sebagai tanda, dia telah menampilkan nomor HP Lexa di ponselnya. Tidak lama, dia menyerahkan kembali benda pipi itu ke sepemilik, dan kini ponsel telah beralih di tangan Lexa. "Lucio, jadi namamu Lucio?" tanya Lexa setelah membaca kontak terbaru yang baru saja Lucio ketik di sana. "Apa? Aku tidak salah dengar. Jadi selama kita duduk di kelas bersebelahan, kamu sama sekali tidak mengetahui namaku?" Sakitnya, Lucio menempelkan wajah pura-pura sedihnya membuat Lexa memutar bola matanya. "Iya, namamu dan semua penghuni kelas ini aku tidak mengenal mereka," jawab Lexa santai, merapikan meja dengan memasukkan buku ke dalam tas juga ponselnya. "Kau ini," decak Lucio sedikit kecewa. "Aku nanti akan menghubungimu, memberikan cara supaya hutangmu lekas lunas," lanjut Lucio dengan senyuman kembali terucap di akhir kalimat. Menatap Lexa dengan hangat, namun tidak untuk Lexa. Dia sudah tidak membalas tatapan Lucio. Dia kini beranjak dari kursinya. "Baiklah, sekali lagi terima kasih," ucap Lexa dengan senyuman samar dan berlalu pergi, tidak menyadari ada Aurora yang masih setia duduk di kursi paling belakang. Lucio menatap punggung Lexa yang menjauh hingga hilang dari jarak pandangnya. Dia menatap ponselnya, membuka panggilan masuk dari ponsel Lexa yang barusan dia lakukan, lalu menyimpan nomor itu dengan nama calon istri. Setelah selesai, dia beranjak hendak keluar dari kelas. "Lucio," panggil Aurora, membuat pria itu menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke sumber suara dengan ekspresi datar, kemudian kembali berpaling dan melanjutkan langkahnya. "Kenapa kau selalu acuh padaku, sedangkan pada Lexa kau selalu merayunya? Dia itu sudah memiliki suami. Apa yang kamu inginkan darinya?" teriak Aurora, matanya terlihat memerah, menahan malu. Tetapi dia tetap ingin mengatakan itu pada Lucio. Lucio kembali mengurungkan langkahnya. "Target sudah berbicara," gumamnya sangat lirih, diselingi seringai mengerikan yang langsung dia sembunyikan saat dia memutar tubuhnya. Ekspresinya kembali datar, menatap Aurora yang sudah berdiri tepat di depannya. "Lalu sikap apa yang kamu inginkan?" tanya Lucio, begitu dingin, membekukan hati Aurora yang sudah tidak memandang logika. Aku hanya ingin kamu menganggapku ada, setidaknya tidak bisa berteman," jawab Aurora mengusap setitik air di sudut matanya. Lucio melihat itu dan hatinya semakin bersorak, namun tidak terlihat dari ekspresinya. "Aku tidak butuh berteman, aku hanya butuh partner ranjang," elak Lucio, membuang wajahnya dan memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. "Apa kamu mendekati kakak iparku hanya untuk merayunya supaya mau menjadi partnermu?" tanya Aurora dengan wajah terkejut. Tidak menyangka Lucio seterbuka itu mengatakan mengenai ranjang. Atensi Lucio kembali mengarah pada Aurora yang terlihat jika wanita itu sangat menunjukkan rasa mendamba pada dirinya. "Kenapa? Apa kamu mau menggantikannya? Jika aku sudah mendapatkan yang aku mau, aku tidak akan mengharapkan Lexa lagi," ucap Lucio datar namun membuat Aurora begitu ngeri. "Menjadi partner ranjang Lucio? Oh Lord, haruskah seperti itu supaya Lucio memandangku?" gumam Aurora dalam hati, dan dia merutuki pikirannya sendiri yang begitu sempit tertutup oleh aura dominan pria di hadapannya. "Dia sudah memiliki nomor HP-ku. Mintalah padanya untuk dapat memberiku jawaban." Lucio pun berbalik dan benar-benar pergi meninggalkan Aurora sendiri di kelas. Dia kembali menyunggingkan senyum miringnya
begitu yakin jika dia dapat dengan mudah memegang kendali adik dari Eldrick, pria yang saat ini ingin segera dia singkirkan. Lexa memilih pulang menggunakan taksi. Jika menunggu Eldrick bisa sampai 2 jam lebih, dia mengalami bad mood akut. Entah sudah di rumah atau masih menemui kakek Anggoro, Lexa pun tidak tahu. Lexa menghela nafas kasar, membuat supir taksi melirik ke kaca spion. HP rusak baru sebentar aja, udah repot begini, mau kasih kabar susah. Gerutu Lexa lirik. Lexa kembali menyalakan layar ponselnya. Dia memandang gambar wallpaper, tercetak jelas foto kebersamaan terakhir bersama Deon dan juga Eldrick di mall. Ketiga manusia dalam gambar nampak bahagia. Mereka menunjukkan senyum lebar dengan wajah saling menempel. Lexa kini mengerti mengapa Deon waktu itu merengek ingin jalan-jalan sepulang sekolah dan sulit diajak pulang. Saat itu mereka menikmati hari kebersamaan hingga pulang malam. Mungkin Deon sudah merasa akan ada kejadian seperti ini. Meski Deon bukan anak kandung Lexa, tetapi mereka berdua memiliki ikatan batin yang erat dan tingkat kepekaan mereka juga tinggi. Mungkin karena Lexa merawat Deon dengan hatinya yang begitu besar sedari bayi, merah hingga besar-besar itu. Lexa mengusap pipinya dari tetesan cairan bening yang tiba-tiba saja keluar dari sarangnya tanpa permisi. Dia kembali memperhatikan kanan dan kiri jalan yang sedang dia lalui, rute yang sangat dia kenal pastinya. "Pak, bisa berhenti sebentar di depan sana," ucap Lexa kepada sopir taksi sembari menunjuk ke sebuah ruko sembako pinggir jalan. Tidak lain adalah seberang jalan dari pintu gerbang sekolah Deon. Supir itu pun mengangguk. Dia menepikan mobil tepat di tempat yang Lexa tunjuk. Wanita itu melihat sisi kanan kaca mobil. Sekolah Deon masih terlihat sepi. Hanya ada penjaga sekolah yang Lexa kenal sedang duduk di pos satpam. Dia menaikkan satu tangannya melihat jam. Sebentar lagi waktunya jam istirahat. "Nggak turun, Mbak?" Tanya sopir taksi itu melihat penumpangnya dari kaca spion depan yang masih duduk menatap keluar jendela. "Enggak, Pak. Aku hanya ingin melihat anakku dari sini." "Boleh kan Pak menunggu sebentar?" "Nggak apa-apa Mbak, kalau begitu saya permisi ke warung depan ya Mbak, beli minum dan rokok. Kalau kiranya lama saya boleh merokok di luar sebentar Mbak," ucap sopir taksi itu. Sebenarnya dia ingin bertanya lebih lagi bagaimana bisa mengintai anaknya tanpa turun dan menemui. Tetapi Pak sopir sadar diri itu adalah privasi penumpang. "Iya Pak, nanti kalau saya sudah ingin jalan, saya akan memanggil Bapak," jawab Lexa menyisipkan senyum ramahnya melalui kaca spion yang sedang dilihat juga oleh Pak sopir itu. "Terima kasih Mbak." "Iya Pak," jawab Lexa kemudian menggeser tatapannya ke arah gerbang sekolah. Sudah 15 menit Lexa menunggu, namun bel istirahat belum juga berbunyi. Pak sopir juga terlihat masih duduk merokok sembari menyesap kopi. Mungkin dia tahu penumpangnya menunggu jam istirahat, sehingga Pak sopir dapat mengira-ngira kapan penumpangnya itu selesai mengintai anaknya. Saat sedang begitu, ponsel Lexa berbunyi, membuat wanita yang sedang melamun itu terjingkrak. Dia pun meraih ponselnya yang terjatuh di pangkuannya. Lexa mengerutkan keningnya, menatap deretan nomor tidak dikenal, sedang menunggu pemilik ponsel menekan tombol hijau. Alih-alih mengangkat telepon, dia justru meletakkan asal di sisi jok penumpang. Dia memilih kembali melihat seberang jalan yang masih belum ada tanda-tanda anak berlarian keluar kelas. Siapa sih? Lexa berdecak kesal karena nomor itu tidak kunjung berhenti menghubunginya. Dia tidak tertarik mengangkat nomor baru. Bisa saja orang iseng, pikirnya. Saat ponsel berhenti berdering, beberapa detik kemudian muncul notifikasi pesan baru. Lexa melihat ada chat masuk pun menyambar ponselnya dan membukanya. Dari nomor yang sama yang sedari tadi menelpon Lexa. "Sayang, ini aku Eldrick." "Ups, ternyata my husband." Lexa terkekeh sendiri, menutup mulutnya dengan 3 jari lentiknya. Dia pun baru berani menelpon balik nomor tadi. Tidak sampai menunggu bunyi tutut, orang di seberang sana sudah mengangkatnya. "Sayang, kenapa nggak diangkat? Jempolku sampai keriting menekan tombol yang sama terus-menerus," sembur Eldrick dari seberang telepon. "Ih, lagian mas telepon tanpa cat dulu. Aku anti menerima telepon tak dikenal. Takut tiba-tiba sananya bilang, 'Mama minta pulsa,' kan sebel."
istriku ada-ada saja. Kamu keluar kelas jam berapa? Aku sudah menunggumu di depan universitas. Aku udah keluar kampus, Mas. Dosennya pulang lebih awal. Maaf ya, aku nggak bisa kasih kabar, ucap Leksa. Alisnya nampak bertaut tidak enak dengan suaminya yang ternyata sudah menunggu. Tidak enak dengan suaminya yang ternyata sudah menunggunya di kampus. Dia juga dapat mendengar helaan nafas lelah Eldrik di ujung sana. Jadi kamu naik taksi nih, bukan diantar pria yang waktu itu menggodamu di taman kampus kan? Enggak lah Mas. Ya udah Mas pulang sekarang ya, ucap Eldrik. Namun Leksa belum menjawab. Rupanya wanita itu sibuk mengamati halaman sekolah yang mulai ramai anak-anak berlarian. Gerbang teralis berwarna silver membentang tinggi dan tertutup rapat. Namun sekat yang jarang membuat Leksa dapat melihat halaman di dalam sana dengan jelas. Air mata Leksa mulai meluruh deras ketika melihat sosok pria kecil yang sudah tertanam di hatinya sedang menuju kursi di bawah pohon beringin. Dia nampak diam, tidak menghiraukan teman-temannya yang mungkin mengajaknya bermain juga. Sayang, kamu masih di situ kan? Bukannya mendengar jawaban dari istrinya, justru suara isak tangis samar membuat Eldrik terkesiap. Sayang, kamu menangis? Eldrik berusaha memastikan keadaan Leksa di ujung telepon sana. Leksa, kamu di mana sekarang? Mas, jika aku turun dan mendekati Deon boleh kan? Cicit Leksa berusaha berbicara di tengah isak tangisnya. Eldrik tidak menjawab pertanyaan Leksa. Dia menutup sambungan teleponnya sepihak dan langsung mengerti di mana istrinya sekarang. Dengan kecepatan di atas rata-rata, Eldrik membawa mobilnya melesat ke sekolah Deon. Leksa, aku mohon jangan lakukan apapun, gumam Eldrik. Dia sangat paham seperti apa ibunya. Saat Jovanka marah tidak ada yang berani mengusiknya, termasuk Darren. Begitupun saat ini, Jovanka pasti sudah mengerahkan orang-orangnya untuk menjaga Deon dan tidak akan membiarkan Leksa mendekatinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Eldrik sudah sampai di kawasan sekolah Deon. Dia dapat menangkap keributan yang ada di gerbang sekolah itu. Leksa, pekiknya melihat istri dan anaknya yang terhalang gerbang sedang ditarik oleh beberapa pria berbadan besar untuk dipisahkan. Eldrik menepikan mobilnya secara tiba-tiba di depan gerbang hingga menimbulkan bunyi decitan ban yang terhenti. Keberadaan mobil yang baru berhenti itu membuat atensi orang-orang di sekitar melihat dan menjedah keributan yang sedang terjadi.